Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi sudah ada di depan kamera, tapi tampilannya vertikal. Horizontal gini ya, vertikal ya ini. Apa kabar? Pagi-pagi kita memakai baju kuning, bukan mengajak kita untuk mengisi keranjang kuning. Hari ini kita akan memberikan petunjuk, semoga bermanfaat untuk kehidupan kita yang lebih baik di hari-hari selanjutnya. Usia mendekati 40 ataupun sudah 40 ke atas itu rentan terhadap sesuatu yang mencemaskan. Kesehatan, kalau kesempatan masih tetap ada, cuman biasanya kesehatan suka terganggunya gara-garanya ya karena pola makan dan pola hidup kita, pola pikir, pola istirahat, pola olahraga kita sudah berbeda dengan masa-masa yang masih muda kemarin. Nah, di usia-usia seperti itu biasanya sudah banyak sesuatu yang menghampiri tadi. Jadi kalau yang kelihatan secara kasat mata, yang tidak kelihatan di dalam perut tubuh kita juga penting. Nah, yang terpenting itu di area organ perut kita. Ada banyak organ-organ yang mesti kita jaga, seperti ginjal, hati, paru-paru, jantung, usus, lambung, dan ureter atau pembuangan. Itu organ-organ yang sangat penting. Ada ceritanya. Kemarin waktu makan sesuatu yang pedis, kita mengalami perut kembung dan nyeri bagian perut sebelah kiri. Kemungkinan itu adalah radang usus. Tapi setelah cari-cari informasi, harusnya kita pergi konsultasi ke dokter, tapi kita menahan diri untuk di rumah saja. Nah, sepertinya ini sesuatu hal baru, belum pernah dialami, dan kemungkinan itu kita diserang oleh batu ginjal atau radang usus. Itu kemungkinannya. Nah, organ-organ dalam perut kita tadi sebenarnya butuh perhatian bila usia kita sudah di atas 40 tahun. Nah, makanya yang masih muda menjaga organ-organ tubuh itu dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, yang diharapkan bisa membantu pertumbuhan dan juga membantu menjaga kesehatan kita. Itu yang terpenting. Lah, kalau sudah terkena kita pasti akan mengingat kembali petua dari orang-orang yang mengerti kesehatan, mencegah daripada mengobati. Apa yang terjadi bila memang sudah terkena seperti itu? Ya, caranya ya kita otomatis mengobati. Kalau belum terlalu parah, belum menuju ke ruang operasi, harusnya kita bisa menyelesaikan dengan sesuatu yang ada di sekeliling kita, misalkan tumbuh-tumbuhan herbal. Itu yang kita lakukan setelah mengalami kejadian kemarin. Jadi kemungkinan radang usus ataupun ada sedikit batu ginjal di dalam perut kita. Yang pertama yang kita konsumsi yang sangat sederhana, belilah kunyit. Bila perlu, kunyit yang berwarna putih. Ada kan kunyit putih namanya. Nah, kunyit itu dihaluskan atau ditumbuk, lalu airnya diperas. Kalau airnya nggak ada, ditambah air hangat sampai mendekati setengah gelas, kemudian dicampur madu 2 sendok. Nah, itu yang kita konsumsi pagi, siang, dan sore. Insya Allah nanti rasa nyeri atau sakitnya agak berkurang, kalau itu yang belum terlalu parah. Gimana kalau yang parahnya? Ya, kalau parahnya pasti kita konsultasi ke dokter. Kalau jenis lainnya misalkan terdeteksi batu ginjal, kita bisa mengkonsumsi akar alang-alang direbus. Jadi kalau akar alang-alang kita keringkan, kita bersihkan, lalu direbus dalam 5 gelas air, lalu nanti akan menyusut hingga 2,5 gelas. Dan 2,5 gelas itu kita konsumsi pagi, siang, dan sore. Ada lagi lainnya untuk menghancurkan batu ginjal. Ini sebenarnya kalau perang, batu melawan batu. Jadi kalau batu ginjalnya masih bisa diatasi dengan asupan minuman-minuman herbal,
Ini salah satu resepnya. Kalau kita mengkonsumsi alpukat itu banyak manfaatnya untuk daya tahan tubuh kita. Bijinya juga berfungsi sebagai penghancur batu ginjal. Nah, biji alpukat itu direbus lalu airnya bisa kita minum. Yang paling paten dan sangat disarankan oleh ahli-ahli kesehatan sebenarnya ada nih, dedaunan. Untuk menghasilkan dedaunan yang bisa melawan batu ginjal ataupun bisa menghancurkan batu ginjal, kita bisa mengolah daun kejibling, tempuyung, dan daun kumis kucing. Sudah ngerti kan itu? Itu obat-obatan herbal yang dari turun-temurun dari masa-masa kerajaan hingga masa modern seperti sekarang dikemas dalam bentuk kapsul. Nah, kita bukan ini ya, kalau di toko-toko ataupun apotek ada itu yang menyediakan ekstrak yang seperti itu, tapi kalau masih bisa kita membuat dan meraciknya sendiri, kenapa enggak? Itu tadi, untuk menghancurkan batu ginjal yang sudah separuh di dalam organ lambung kita, kita bisa mengkonsumsi minuman dari hasil rebusan daun kejibling, daun tempuyung, dan kumis kucing. Masing-masing 5 helai direbus dalam air dan kita bisa konsumsi dalam keadaan hangat. Selain dari beberapa herbal-herbal, dedaunan, dan akar-akaran tadi yang kita sudah ulas, ada salah satu, bukan salah satu, tapi salah 2, salah 3, atau salah 5. Bila kita tapi kemarin karena ibu saya mengalami bukan gejala, tapi memang didiagnosa dokter gagal ginjal dan dia harus rutin cuci darah 2-3 kali seminggu. Ya, Al-Fatihah untuk ibu saya. Ibu saya sudah almarhum, 3 tahun menjalani di ruang operasi cuci darah. Nama bekennya atau istilah medisnya itu dialiser, bukan nah pokoknya cuci darah itu diahemaliser ya, seperti itu istilah medisnya. Jadi ibu saya itu divonis gagal ginjal dan dia harus akrab dengan mesin cuci darah. Untuk mencegah itu lebih baik, itu tadi, mencegah lebih baik daripada mengobati. Kita bisa mengkonsumsi jus seledri, dan kalau kita bisa mampu mencampurkan kedua dedaunan ini, seledri dan daun kemangi, di blender dan dibuatkan jus. Kalau tidak mampu mengkonsumsi dalam bentuk jus, kedua daun ini bisa direbus dengan api kecil, lalu air rebusannya kita konsumsi setiap hari. Itu untuk menyehatkan ginjal kita. Semoga informasi ini bermanfaat. Pagi-pagi kita sudah cuap-cuap di depan kamera. Terima kasih banyak sudah menyimak. Kalau cek keranjang kuning, saksikan yang berbaju kuning. Channel Deddy Sapa Teman berterima kasih. Tampilan pertama kita dengan versi vertikal, horizontal gini ya. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.